Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rozalia, NIM 191410035 dari kelas SI5E. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Langsung aja ke materinya, yaitu perangkat lunak atau software. Komputer memproses data menjadi suatu informasi yang berguna bagi penggunanya. Dengan komputer diharapkan dapat meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai macam masalah. Sebelum menjadi informasi, data tersebut diproses melalui perangkat keras atau hardware dengan menggunakan perangkat lunak atau software. Lanjut ke hierarki informasi, yang terdiri dari data, pengolahan data, informasi, dan juga pengetahuan. Di dalam teori, hierarki informasi disusun mulai dari pengumpulan data atau fakta, pengolahan dan pengurutan data dengan proses seleksi sampai menjadi sesuatu yang berguna berupa informasi. Di sini saya akan menjelaskan data, pengolahan data, informasi, dan juga pengetahuan. Yang pertama itu data ialah sekumpulan informasi, sedangkan pengolahan data ialah rangkaian untuk menghasilkan informasi atau pengetahuan dari data mentah. Dan juga ada informasi ialah kumpulan pesan dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan. Dan juga ada pengetahuan ialah fakta kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran. Perangkat lunak atau software merupakan suatu program yang dibuat oleh pembuat program untuk menjalankan perangkat keras komputer. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi untuk melakukan proses pengolahan data, sedangkan software sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dan perangkat keras komputer berfungsi menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa mesin, sehingga perangkat keras komputer memahami keinginan pengguna dan menjalankan instruksi yang diberikan dan selanjutnya memberikan hasil yang diinginkan oleh manusia tersebut. Perangkat lunak komputer berfungsi untuk 1. Mengidentifikasikan program, 2. Menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, dan juga ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Berdasarkan perkembangannya, perangkat lunak dibagi menjadi beberapa era, yaitu era pemula atau pionir. Bentuk perangkat lunak pada awalnya adalah sambungan-sambungan kabel ke antara bagian dalam komputer. Cara mengakses komputer adalah menggunakan punched card, yaitu kartu yang dilubangi. Penggunaan komputer saat itu masih dilakukan secara langsung oleh sebuah program untuk sebuah mesin dengan tujuan tertentu. Era stabil, pada era ini penggunaan komputer sudah banyak digunakan tidak hanya oleh kalangan peneliti dan akademik saja, tetapi juga kalangan industri atau perusahaan. Perangkat lunak mulai bergeser menjadi sebuah produk. Perintah perangkat lunak yang dijalankan oleh komputer bukan lagi satu-satu, tapi sudah seperti banyak proses yang dilakukan secara serempak atau multitasking. Sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak penggunaan multi-user secara cepat atau langsung real time. Era mikro, pada era ini perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunanya untuk keperluan tertentu. Era modern. Saat ini perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya. Sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, mesin cuci, AC, dan juga microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Tingkat kecerdasan yang ditunjukkan oleh perangkat lunak pun semakin meningkat. Fungsi perangkat lunak atau software merupakan program yang berisi instruksi atau perintah yang dimengerti oleh komputer untuk melakukan kegiatan seperti menghitung, menggambar, dan menghasilkan suara, sehingga ada komunikasi antara komputer dengan pemakai. Macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi menjadi 4 macam, yaitu pertama, sistem operasi atau operation system, kedua, program aplikasi atau application programs, ada ketiga, bahasa pemrograman programming language, dan juga ada keempat, program bantu. Pertama, sistem operasi atau operation system. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga pengatur kerja media, input, output, tabel, pengkodean, memori, penjadwalan, prosesor, dan lain-lain. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara manusia dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan. Fungsi utama sistem operasi: menyimpan program dan aksesnya, membagi tugas di dalam CPU, mengalokasikan tugas-tugas penting, merekam sumber-sumber data, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, penghapusan, dan mendapatkan data, memeriksa kesalahan sistem, dan juga memelihara keamanan sistem khususnya pada jaringan yang dibutuhkan kata sandi password. Sistem operasi untuk mengendalikan program kerja komputer secara mendasar seperti mengatur media input, proses output, mengatur memori, dan penjadwalan proses. Contoh sistem operasi, ada Desk Operation System, ada Microsoft Windows, dan juga ada Linux. Program aplikasi atau application programs
Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya, program pengolahan kata, mengelola lembar kerja, program presentasi, desain, grafis, dan lain-lain. Program aplikasi atau application program merupakan suatu program paket yang telah dirancang dan dibuat khusus untuk kebutuhan tertentu seperti word processing atau pengolahan kata, program database, program spreadsheet, program CID atau computer aided design, program media artikel atau publisher. Word processing merupakan salah satu program aplikasi di mana dalam pengoperasiannya menggunakan teks yang terdiri dari WordStar, Microsoft Word, WordPerfect, dan juga WordStar Professional. Program database merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk merancang atau membuat serta mengelola database yang terdiri dari SQL Server, Oracle, MySQL, dan juga Microsoft Access. Program Spreadsheet merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk di bidang keuangan, pembukuan, atau melakukan perhitungan secara otomatis yang terdiri dari Microsoft Excel. Program Computer Aided Design merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi untuk media lukis atau alat tulis. Ada Adobe Photoshop, CorelDRAW, ProDesign, dan AutoCAD. Program Layout Article merupakan salah satu program aplikasi yang berfungsi khusus untuk mengatur tata letak objek yang digunakan pada cover suatu media cetak atau elektronik seperti PageMaker, Ventura, Headfor, Publisher, Newmaster. Bahasa pemrograman, perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman ke bahasa mesin dengan aturan atau prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. 3 level bahasa pemrograman. Yang pertama adalah bahasa tingkat rendah. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris. Bahasa generasi keempat, bahasa pemrograman Fourth Generation Language, merupakan bahasa yang berorientasi pada objek. Bahasa tingkat rendah merupakan bahasa yang digunakan oleh komputer itu sendiri seperti Assembly Language, RPG, atau Repeat Program General. Bahasa tingkatan menengah, bahasa dalam komputer yang menggunakan singkatan dan sudah mendekati bahasa sehari-hari atau program Fortran, formula translator. Bahasa tingkat tinggi merupakan bahasa komputer yang sudah dibuat dan dikembangkan dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Program bantu merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi pembantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer, misalnya memformat disket, mengopi data, mengompres file, dan lain-lain. Contoh software ini seperti Norton Utility, WinZip, Norton Ghost, dan antivirus. Perangkat lunak untuk keamanan komputer atau antivirus. Untuk meningkatkan keamanan komputer dari serangan virus maupun hacker, diperlukan perangkat lunak seperti antivirus dan firewall. Virus adalah sebuah program yang menyusup dan dapat berkembang biak dengan sendirinya dalam media penyimpanan komputer. Dampak yang ditimbulkan oleh serangan virus menghabiskan ruang atau memori media penyimpanan, mengganggu kinerja memori sehingga aktivitas memori lambat, mempengaruhi kinerja komputer secara keseluruhan, merusak file-file yang terdapat di dalam komputer, merusak perangkat keras komputer dalam jangka waktu yang lama. Antivirus harus selalu diupdate agar kita dapat mengetahui jenis virus apa yang menyerang. Biasanya, komputer yang terserang virus dapat dirasakan penggunanya, yaitu proses kerja komputer berjalan lambat, sering terjadi hack, hard disk menjadi penuh, memori berkurang, dan lain-lain. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk menghindari serangan virus. Yang pertama, memberikan proteksi komputer dengan antivirus. Kedua, melakukan update antivirus dan database-nya. Ketiga, berhati-hati terhadap file kiriman atau file hasil download. Keempat, mengetahui kondisi dan kinerja komputer. Kelima, melakukan backup data secara rutin. Baiklah, itulah penjelasan saya mengenai perangkat lunak atau software. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.